apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum. Nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini, ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, angkat bicara terkait polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi yang terus digulirkan sejumlah pihak. Irma menilai, kelompok yang terus meragukan hasil penyelidikan resmi Barreskrim Polri adalah pihak-pihak yang memaksakan kehendak. Ia bahkan menyamakan kelompok tersebut dengan pihak-pihak yang pernah membantai jenderal-jenderal pada tahun 1965. Irma juga menyentil tuntutan agar keaslian ijazah Jokowi diperiksa oleh laboratorium forensik luar negeri seperti di Singapura. Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya, kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral, gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci loh nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Soal kecil loh itu. Dengan nada keras, Irma meminta agar para penyebar fitnah terhadap kepala negara diproses hukum secara tegas. Ia menilai, kelompok yang menyerang pemerintah dengan isu-isu semacam ini bukan hanya menyebar kebencian, tapi juga melecehkan kedaulatan Indonesia. Irma kemudian menyindir Roy Suryo secara personal mengenai julukan Dewa Panci. Seperti diketahui, ketika Roy Suryo lengser dari jabatannya sebagai Menpora, ia dikabarkan membawa barang dari rumah dinasnya. Bahkan barang-barang itu disebut mencapai 3.225 unit, termasuk di dalamnya panci. Kita harus akui, yang kalah ya sudah kalah, nanti 5 tahun lagi kita kontestasi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau bicara soal persaingan misalnya nih Bang, ya 2029 takut nih dengan Gibran misalnya kan, ya nggak usah ada kontestasi, nggak usah ikut kontestasi dong, ya kan. Kalau yang punya anak yang mau bersaing dengan Gibran misalnya, yang punya adik ataupun saudara mau bersaing dengan Gibran, ya bersaing aja secara gentle lah gitu ya, secara normatif, ikuti regulasi yang ada gitu. Kenapa harus takut gitu ya? Kenapa harus dengan cara-cara seperti ini gitu? Memalukan menurut saya. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan, yang berarti anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono berarti anak manusia. Masih merasa terhormat saya gitu. Wahai Ibu Irma Suryani si paling terhormat, izin Bu, sekalipun kami anak onta dan anak banteng, atau seperti Ibu bilang tadi kami ini anak binatang, tapi kami bangga Bu. Pertama, karena kami bagian dari anak binatang yang tidak merusak konstitusi, ya. Terus yang kedua, kami juga bangga karena kami bukan bagian dari anak ternak presiden terkorup sedunia. Saya ingin sampaikan Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Itu ya, itu dulu saya ingin sampaikan. Kawin apa Rocky nikah? harus kawin dulu baru bisa tahu rasanya kawin. Tadi kan Rocky bilang begitu. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan, Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener, dan paling Ini Mas Jokowi apa Mas gue? Gini Nana, Oke, kita tahu nggak, dengarkan. Nana? Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky itu udah hilang, orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada, udah dimarsitakan orang seperti orang dua ini. Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, menyebut Rocky Gerung sudah hilang jika saja yang berkuasa saat ini adalah pemerintahan Soeharto. Hal itu
lantaran kritik dan cacian yang sering kali disampaikan Rocky kepada pemerintah. Irma mengatakan, Rocky ini selalu merasa pintar, benar, dan demokratis. Padahal tidak. Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky Gerung ini sudah hilang. Orang seperti Ferry ini juga sudah hilang. Sudah tidak ada, sudah dimarsinahkan. Tapi di era Jokowi, Rocky ini mencaci maki Jokowi tenang-tenang. Ya karena bukan era Soeharto. Ini juga Jokowi santai-santai aja gitu. Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebablasan. Orang sudah merasa dirinya paling benar, paling pinter, dan paling bersih. Cobalah ya berkaca kepada diri sendiri dulu, gitu ya. Apakah ini udah bener gitu loh, Rob? Oke. Ya. Namun demikian, Irma menyebut hal itu tidak terjadi di masa pemerintahan saat ini. Presiden Jokowi tidak terlalu ambil pusing dengan kritik dan caci maki yang diarahkan pemerintah. Namun, Rocky Gerung balik membalas. Ia mengatakan bahwa orang seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat diborgol di masa pemerintahan Jokowi. Saya kasih pujian kepada Pak Jokowi sekarang. Pak Jokowi itu berhasil memborgol teroris yang namanya Syahganda Nainggolan. Pak Jokowi berhasil memborgol koruptor yang namanya Jumhur Hidayat. Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana. Tapi bohong. Semuanya adalah pekerja demokrasi itu. Jadi bagaimana mungkin borgol itu menjadi tanda dari demokrasi itu? Sosok Irma Suryani mendapatkan sorotan netizen karena ucapannya yang kasar. Ia bahkan menyebut pengamat politik Rocky Gerung sebagai orang yang paling dungu dari terdungu di dunia. Bahkan ketika Rocky Gerung tersandung kasus Bajitol, Irma Suryani yang saat itu didapuk sebagai narasumber mengkuliti Rocky Gerung. Jadi kalau dibilang bahwa hak orang bicara boleh, tapi kenapa hak orang bicara untuk menurunkan presiden nggak boleh? Sama-sama konstitusional tuh. Kan bicara doang gitu kan. Tapi kan Anda semua kan larang tuh, jangan dong diturunkan sebelum masa jabatan. Loh kenapa? Cuma wacana juga. Nggak ada yang larang, ini manusia satu nih salah. Demokrasi mengatakan bahwa orang boleh melakukan demonstrasi. Nggak ada yang larang. Saya suka demonstrasi boleh, itu sah secara hukum. Nggak ada yang larang. Kalau dia bilang dilarang, nggak akan ada demonstrasi kemarin. Ini pola pikir dungu yang seperti ini yang saya bilang, jangan memprovokasi lagi. Situasi hari ini nggak usah diprovokasi lagi. Kita fokus, Rosi, pada demo. Mungkin konteksnya Bu Rocky waktu itu. Lu jangan begitu pola berpikirnya. Waktu itu soal saya selalu jawab orang-orang yang yang mungkin salah pikir ya. Salah pikir tuh karena selama ini dijejelin dengan presiden akal sesat, ya menyesatkan pikiran, menyesatkan pikiran anak-anak bangsa ini dengan omongan tolol, dungu, goblok, bajingan tolol, bangsat. Nah, itu yang dijejeli ke anak-anak Gen Z kita. Toksik ya. Toksik. Itu kan sebenarnya berbahaya sekali gitu ya. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya, sopan santun. Jadi jangan dibilang kalau yang namanya kalau kritik itu disopan santunkan itu menjadi munafik, ya enggak. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek, ya. Gitu. Nah kalau si presiden akal sesat ini memerintahkan otaknya ke yang belakang ini, jadi keluarnya kotor terus gitu loh. Politikus Partai Nasional Demokrat Irma Suryani kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, bahkan cenderung tidak bermoral dalam diskusi yang ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia. Pasalnya, ia mengeluarkan sumpah serapah kepada Rocky Gerung, padahal orangnya tidak datang dalam diskusi tersebut. Maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam, itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa, Ibu Irma? Sepertinya nggak ada, Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Kita juga nggak ingat lagi, Bu, itu. Rakyat pasti sudah tahu. Okay. Ya, rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia, kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Bicara etika, tapi dia sendiri tidak punya etika. Jadi kita tidak ada bicara mengenai kalimat-kalimat itu di sini dari tadi ya. Enggak. Tetapi salah. Jadi Refli sabar dulu.
Saya tidak mengatakan untuk kalimat yang di sini. Bukan untuk forum ini. Kan ini kita bicara soal Bukan untuk demokrasi. catatan demokrasi Iya, malam iya. hari ini. Mbak durasi, Jadi Mbak. kita bicara itu. Jangan juga kemudian belum apa-apa sudah apa namanya merasa kok saya menyindir siapa. Enggak gitu juga kali ya. Jadi kita ini saling Maksudnya Mbak mengingatkan Irma lah tuh satu sama nyindirnya lain. Rocky Gerung. Apalagi Refli ini kan saya tahu persis. Tersebut juga Bang, namanya termention juga namanya. Tentu saja, kata-kata kotor Irma tersebut menjadi perbincangan publik. Banyak netizen yang tidak setuju dengan ungkapan Irma Suryani tersebut. Apalagi saat itu ia sedang berdiskusi dengan anak muda, Angga. Memang tidak bisa dipungkiri, kejengkelan Irma Suryani kepada Rocky Gerung sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodoh, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Bahkan ketika Rocky Gerung tersandung kasus Bajitol, Irma Suryani yang saat itu didapuk sebagai narasumber mengkuliti Rocky Gerung dalam acara 2 CCTV One. Ia meminta agar penegak hukum memenjarakan Rocky Gerung. Bahkan ia sampai mengungkit-ungkit rekam jejak Rocky Gerung selama menjadi akademisi. Diubah ya Saya dengan kira ini penyesatan publik juga. Tunggu, Ya sabar. nggak bisa juga Sabar. dikatakan sama dengan bangsa ganda Senegolan dengan Pasalnya dengan sama. Nggak sama. Sama. Ini pasal ini nggak sama. pasal yang Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, Boleh kita pasal apa tuntaskan yang dulu? dimaksudkan? Ibu Irma Bung ditahan Ferry? dulu, dari dituntaskan mana dulu. Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah. Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang Ah, ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? ya kan presiden yang dia bilang. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJGTLL. Begini Ya. Pak, Ya kan? begini Adinda. Kita Saya nggak usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 5. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak bisa di pasal penjara. apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan.